Hai teman-teman, selamat datang kembali teman-teman di YouTube channel Samoto dan SMT Power. Kali ini kita akan ngebahas SCC atau kita kenal Solar Charger Controller. Ini adalah satu alat yang mengontrol arus yang diantar ke baterai agar baterai ini lifetime-nya bagus teman-teman dalam sistem PLTS ya teman-teman ya. Dalam SCC itu sebenarnya teman-teman kita terbagi dua alat ya biasanya yang beredar di pasaran teman-teman ya. Ada yang namanya PWM atau kita sering sebut itu Pulse Width Module atau MPPT teman-teman. MPPT itu Maximum Power Point Tracking teman-teman. Nah, kali ini kita akan ngebahas teman-teman apa itu MPPT ya, khususnya itu MPPT Samoto teman-teman. MPPT Samoto ini sebenarnya ada dua kapasitas teman-teman. Jadi ada yang 100 ampere dan ada yang 60 ampere. Kali ini kita akan ngebahas connection dalam MPPT Samoto ya teman-teman ya. Jadi connectionnya sama teman-teman untuk kapasitas 100 dan 60 ampere. Itu koneksinya itu ada di bawah MPPT ya teman-teman ya. Di bawah MPPT itu terlampir teman-teman, di sini itu ada lambang PV ya teman-teman. Jadi koneksinya plusnya PV dan minnya PV teman-teman bisa koneksikan di sini. Lalu di sini ada lambang baterai, koneksikan dapat di sini plus dan minnya sudah kita kasih tanda. Lalu yang di sini loadnya ya teman-teman ya, load DC-nya teman-teman bisa pakai juga di sini teman-teman, atau bisanya langsung ke inverternya gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada connection RS485 teman-teman bisa pergunakan atau tidak. Lalu di sini kita tambahkan lagi untuk connection temperatur teman-teman, jika teman-teman ingin mengukur temperatur pada baterai teman-teman ya. Setelah kita mengetahui koneksi MPPT Samoto ini, sekarang kita akan coba trial teman-teman ya, gimana sih cara mengkoneksikannya ya teman-teman. Teman-teman dengan mudah saja teman-teman tinggal buka baut di kanan kiri bodi bawah MPPT, lalu setelah terbuka teman-teman tinggal angkat saja. Oke, di sini sudah ada baut pengencangnya saja teman-teman ya. Teman-teman tinggal koneksikan saja yang mana PV, yang mana baterai, dan yang mana loadnya ya teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman kencangkan lagi, dan diharapkan teman-teman diperhatikan untuk sisi plus dan minnya jangan sampai terbalik ya teman-teman. Lalu sudah dipastikan terpasang dengan betul, teman-teman tinggal pasang kembali dan dibaut kembali dengan betul, dan MPPT ini sudah dapat beroperasi teman-teman. Dalam MPPT Samoto itu sendiri teman-teman sebenarnya kita lampirkan nameplate MPPT itu sendiri ya teman-teman dalam unitnya. Dengan mudah kita bisa pahami teman-teman ya. Jadi di sini ada Solar Charger Controller, lalu di sini ada model MPPT 60 karena kapasitasnya 60 ampere. Lalu di sini ada sistem voltage teman-teman. Nah, sistem voltage ini adalah sistem voltase atau voltage baterai yang kita setup dalam instalasi PLTS yang kita bangun ya teman-teman ya. Jadi di sini ada sistem 12 volt, 24 volt, 36 volt, dan 48 volt. Lalu maksimal PV voltage atau nilai VOC-nya. Nilai VOC berapa sih maksimumnya di MPPT ini? MPPT ini nilai VOC-nya adalah maksimum 150 VOC teman-teman ya. Dan next, maksimal PV voltage Solar Operating Voltage, artinya berapa sih nilai minimum dan maksimum pada MPPT ini ketika kita memakai sistem voltase baterai 12, 24, 36 atau 48 teman-teman ya. Jadi di sini sudah kita terangkan untuk sistem 12 minimumnya itu 20 VOC, maksimum 150. Lalu sistem 24 itu minimum 36, maksimum 150. Lalu yang untuk sistem 48 itu nilainya itu minimum 64, maksimum 150 teman-teman ya. Lalu kita next teman-teman, di sini adalah PV input power. Ini adalah kembali tergantung dari sistem voltage baterai yang kita setup teman-teman. Jadi ketika kita men-setup baterai dengan sistem 12 volt, maka PV input powernya itu adalah 800 watt. Lalu dengan sistem 24 volt adalah 1600 watt. Sistem 36 volt 2400 watt, dan sistem 48 volt adalah 3200 watt teman-teman. Lalu kita setelah itu ada operating temperature, artinya adalah berapa sih suhu ruangan atau suhu tempat MPPT ini
yang ditoleransi agar MPPT ini dapat operating dengan baik. Jadi MPPT ini bisa operasi dengan suhu minus 25 derajat Celcius dengan maksimum suhu adalah 60 derajat Celcius teman-teman. Jadi nggak usah khawatir apabila teman-teman menaruh MPPT ini di ruangan yang apabila ruangannya itu memang sudah ada AC-nya, karena ini sampai minus 25 derajat Celcius ya teman-teman ya. Lalu di sini ada nih, ini ada nilai angka-angka, ini nggak usah terlalu diacukan teman-teman, karena ini adalah serial number part MPPT kita, karena semua MPPT kita berikan serial number agar mudah men-trackingnya ke depannya teman-teman ya. Kali ini kita akan ngebahas yang 100 ampere teman-teman, di sampingnya juga sama teman-teman tertera. Nah, di sini ada bacaan solar charger controller. Yang pertama adalah model teman-teman, MPPT 100. Artinya kita menamakan MPPT Samoto ini dengan model MPPT 100 sesuai dengan kapasitasnya yaitu 100 ampere teman-teman. Next, sistem voltage teman-teman. Sistem voltage ini kembali seperti yang 60 ampere sama teman-teman, adalah sistem voltage baterai yang kita install teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita membaca max PV voltage. Nah, artinya adalah nilai voltase maksimum PV yang diantarkan kepada MPPT ini teman-teman. Di sini kita lampirkan adalah nilai maksimumnya adalah 150 VOC ya teman-teman ya. Lalu ada solar operating voltage teman-teman. Solar operating voltage adalah nilai VOC minimumnya berapa sih, maksimumnya berapa agar MPPT ini dapat operating teman-teman. Nah, di sini kita terangkan semua. Untuk sistem 12 volt itu nilai minimumnya adalah 20 VOC sampai 150. Dengan sistem 24 volt minimumnya itu adalah 36 volt sampai 150 teman-teman. Lalu dengan sistem 36 volt itu minimumnya 48 sampai 150. Sistem 48 volt adalah minimumnya 64 sampai 150 teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, sudah kita lampirkan nih berapa nilai minimum dan maksimum VOC yang diantarkan PV terhadap MPPT ini. Kita membahas PV input power. PV input power inilah adalah nilai besaran PV inputnya berapa sih ke MPPT kita maksimumnya. Nah, ini tergantung lagi ke nilai voltage baterai yang kita pakai teman-teman. Nah, kalau yang 12 artinya maksimumnya adalah 1200, lalu untuk yang 24 adalah 2400, 36 adalah 3600, 48 adalah 4800 teman-teman. Di sini adalah operating temperature, artinya adalah berapa nilai temperatur pada tempat MPPT yang kita taruh ini agar MPPT ini dapat bekerja dengan baik teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, pada suhu ruangan dengan minimum suhu minus 25 derajat Celcius sampai maksimum nilai 60 derajat Celcius, MPPT ini masih dapat bekerja teman-teman. Oke teman-teman, next informasi. Lalu ini ada nilai angka-angka. Teman-teman tidak usah khawatir dan tidak usah bingung, itu adalah hanya penamaan kita saja. Bagaimana sih kita menentukan kapasitas MPPT yang kita butuhkan terhadap PV atau solar panel yang sudah kita pasang teman-teman. Nah, untuk itu lebih baik kita simulasikan saja teman-teman ya, agar kita bisa dengan mudah melihat atau menghitungnya teman-teman. Oke, untuk case yang pertama, misalnya kita punya 4 buah PV dengan kapasitas masing-masing PV itu adalah 400 WP teman-teman. Nah, berdasarkan hal tersebut, artinya kita mempunyai kapasitas WP dengan 4 PV tadi adalah 1600 WP teman-teman. Lalu bagaimana kita menentukan nilai MPPT yang kita butuhkan? Tergantung lagi dari nilai atau voltage baterai yang kita setup teman-teman. Dengan nilai 12 volt, tinggal kita membagi saja teman-teman jumlah WP yang tadi 1600 kita bagiin 12, hasilnya 133,33. Artinya kita membutuhkan MPPT dengan nilai minimum itu adalah 133,33 ampere teman-teman. Untuk sistem voltage baterai 24 hasilnya 66,66. Artinya kita memerlukan MPPT dengan kapasitas minimum 66,66 ampere teman-teman, atau di atasnya. Dengan sistem 36 kita maka hasilnya adalah 44,44 ampere teman-teman. Artinya sama seperti sebelumnya, kita memerlukan MPPT dengan kapasitas minimum 44,44 ampere teman-teman. Untuk hal ini kita bisa pakai MPPT Samoto dengan kapasitas 60 ampere teman-teman. Lalu untuk sistem 48 volt
hasilnya 33,33 ampere teman-teman. Sama seperti sebelumnya, ini artinya kita membutuhkan kapasitas MPPT dengan nilai minimum adalah 33,33 ampere. Untuk case ini kita dapat menggunakan MPPT 60 ampere. Kenapa? Karena nilai kapasitas 60 ampere lebih besar daripada 33 tadi ya teman-teman ya. Kali ini kita akan ngebahas untuk case yang kedua ya teman-teman. Kita contohkan mempunyai PV itu 8 unit teman-teman ya. Kita anggap nilai WP yang kita punya adalah sama seperti case pertama, adalah 400 WP masing-masing PV. Maka nilai hasil WP total yang kita punya adalah sebesar 3.200 WP teman-teman ya. Nah, caranya sama dengan case pertama teman-teman. Kita tinggal membagi jumlah WP terhadap sistem voltage baterai yang kita setup teman-teman. Nah, kita langsung simulasi teman-teman ya. Jika kita memakai sistem voltage baterai 12 volt, maka hasilnya adalah 266,66 ampere teman-teman. Jika kita memakai sistem baterai dengan 24 volt, hasilnya adalah 133,33 ampere teman-teman. Lalu jika kita memakai sistem 36 volt, hasilnya adalah 88,88 volt teman-teman. Nah, untuk case ini kita bisa menggunakan MPPT Samoto dengan kapasitas 100 ampere teman-teman. Kenapa? Karena nilainya lebih besar dari nilai pembagi jumlah WP tadi terhadap sistem voltage baterai yang kita setup. Untuk sistem voltage baterai 48 volt, maka nilainya itu adalah 66,66 ampere teman-teman, dan kita bisa juga kembali menggunakan MPPT Samoto dengan kapasitas 100 ampere teman-teman. Kali ini kita akan coba menghitung berapa sih nilai besaran watt peak maksimal yang bisa diantar ke MPPT Samoto teman-teman. Rumusnya dengan mudah kita dapat hitung dan ketahui teman-teman dengan cara adalah mengkalikan saja teman-teman jumlah kapasitas ampere MPPT yang kita punya dikalikan terhadap, kembali lagi kepada sistem baterai yang kita setup teman-teman, atau sistem voltage-nya ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung saja simulasikan teman-teman agar teman-teman dengan mudah mengetahuinya. Misalkan kita mempunyai MPPT Samoto dengan kapasitas 60 ampere teman-teman. Lalu kita ingin tahu berapa WP maksimal yang bisa diantar MPPT ini. Nah, kita tinggal mengkalikan saja teman-teman. Apabila kita memakai sistem voltage baterai dengan sistem 12 volt, maka 12 dikali 60 adalah 720, artinya 720 WP maksimumnya teman-teman ya. Lalu dengan sistem voltage baterai 24 kita kalikan 60, hasilnya adalah 1440 WP teman-teman. Lalu dengan sistem 36 volt kita kali 60 ampere, hasilnya adalah 2160 WP teman-teman. Oke, next langsung yang terakhir adalah dengan sistem voltage baterai 48 volt teman-teman. Tinggal kita kalikan saja dengan kapasitas MPPT 60 ampere, maka hasilnya adalah 2880 WP teman-teman. Kali ini kita akan menghitung besaran watt peak maksimal yang bisa diantar ke MPPT ya, tergantung lagi dari sistem baterai ya teman-teman ya. Lalu kita tinggal mengkalikan saja dengan kapasitas ampere MPPT kita teman-teman. Misalnya kita punya MPPT 100 ampere ya teman-teman ya, tinggal kita kali saja teman-teman. Apabila kita pakai sistem 12 volt, artinya kita tinggal mengkali dengan 100. Nah, hasilnya itu 1200 WP teman-teman. Begitu juga berlaku terhadap yang sistem 24 volt. Apabila kita kali 100, maka hasilnya 2400 WP teman-teman. Dan apabila kita pakai sistem voltage 48, kita kali 100, artinya maka hasilnya 4800 WP teman-teman. Kali ini kita akan ngebahas lagi apakah MPPT Samoto ini bisa kita paralel atau tidak teman-teman, jika kita mempunyai solar panel atau PV dengan nilai WP-nya itu besar teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah MPPT Samoto ini bisa kita paralel ya teman-teman dengan kapasitas yang WP atau solar panel teman-teman yang besar. Nah, kita langsung simulasikan saja teman-teman agar dengan mudah teman-teman bisa mengerti. Misalkan kita mempunyai solar panel sejumlah 16 unit
dengan kapasitas 560 WP masing-masing PV, dan kita menggunakan sistem voltage baterai adalah 48 volt teman-teman. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan jumlah MPPT yang kita butuhkan dan bagaimana kita menentukan kapasitas MPPT yang kita butuhkan teman-teman. Yang pertama adalah jumlah quantity PV yang kita punya sebesar 16, tinggal kita kalikan saja teman-teman dengan spesifikasi 560 WP pada masing-masing solar panel tersebut teman-teman. Maka kita mendapatkan hasil 8.960 WP teman-teman. Lalu dari jumlah total WP tersebut kita tinggal membagi saja dengan sistem voltage baterai kita teman-teman. Karena kita menggunakan sistem 48, maka hasilnya adalah 186,66 ampere teman-teman ya. Karena MPPT Samoto itu dapat diparalel, maka kita dapat menggunakan MPPT Samoto dengan kapasitas 100 ampere teman-teman, dengan 2 unit jumlahnya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Caranya adalah kita tinggal membagi saja teman-teman kuantiti PV kita. Tadi ada 16 unit, kita bagi 2 saja teman-teman, karena kita menggunakan 2 MPPT. Artinya kita bagi menjadi string 1 dan string 2 ya teman-teman. Jadi string 1 itu terpasang solar panel sebanyak 8 buah terkoneksi ke 1 MPPT 100 ampere, lalu string 2 itu terpasang solar panel sama 8 buah terkoneksi MPPT 100 ampere teman-teman. Maka hal tersebut dapat kita gunakan teman-teman. Kali ini kita ngebahas nih teman-teman, bagaimana kita menentukan kapasitas PV yang bisa kita setup kepada MPPT ini. Nah, dalam PV itu ada 3 hal penting teman-teman yang perlu kita perhatikan, adalah nilai-nilainya. Adalah yang pertama adalah watt peak-nya atau kita sebut dengan WP, lalu VMP-nya, voltage at Pmax-nya, lalu IMP-nya atau arusnya ya teman-teman, yang kita perlu perhatikan teman-teman, agar nilai-nilai tersebut masih masuk dalam toleransi MPPT yang kita pasang teman-teman. Seperti itu teman-teman. Apakah instalasi yang akan kita pasang kita akan seri atau akan kita paralel teman-teman. Seperti itu teman-teman. Pada prinsipnya adalah kapan kita harus menseri dan kapan kita harus memparalel. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Ketika kita menseri instalasi PV, maka jumlah atau kapasitas VOC-nya akan naik teman-teman, sejumlah dengan kuantiti PV yang kita seri teman-teman. Nah, jika kita memparalel sejumlah PV, maka arusnya teman-teman atau IMP-nya yang akan naik teman-teman, sejumlah kapasitas kuantiti PV yang kita pasang. Misalkan kita mempunyai PV sejumlah 6 unit dengan spesifikasi 560 WP teman-teman. Lalu VMP-nya itu adalah 40.70 volt teman-teman ya, dan IMP-nya itu adalah 13,27 ampere teman-teman. Dan kita menggunakan sistem voltage baterai adalah sistem 48 teman-teman, dan kita mempunyai MPPT Samoto 100 ampere 1 unit teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita men-setting instalasi PV yang kita punya itu sebesar 6 unit, kita seri atau paralel teman-teman. VOC terbesarnya adalah maksimalnya adalah 150 VOC ya teman-teman. Artinya maksimal kita seri PV ini dengan seri maksimal adalah 3 dengan besaran nilainya itu 122,1 teman-teman voltnya, dan itu masih masuk dalam toleransi MPPT tersebut teman-teman. Karena kita mempunyai PV itu sejumlah 6 unit dan kita sudah menseri itu 3 unit, artinya kita menseri kembali PV yang kita punya menjadi 3 unit teman-teman, dan seri 3 tadi bisa kita gabungkan dengan sistem paralel teman-teman, dan arusnya menjadi 26,54, dan hal ini dapat ditoleransi oleh MPPT Samoto karena spesifikasinya sudah kita terangkan di awal teman-teman. Maksimal VOC-nya itu adalah
150 VOC. Untuk setiap pembelian unit Samoto, baik itu MPPT, baterai, dan stabilizer, teman-teman akan mendapatkan garansi 1 tahun servis dan spare part teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir lagi kalau beli unit Samoto ya teman-teman. Lalu Samoto juga dilengkapi dengan service center yang berada lokasinya di bawah ini teman-teman. Teman-teman boleh bawa unitnya untuk dilakukan pengecekan di tempat tersebut teman-teman ya. Dan selain itu, apabila Pak saya tidak sempat nih Pak datang ke service centernya dan lain-lain, teman-teman bisa menghubungi tim teknis kami dalam nomor service center yang sudah kami berikan teman-teman pada bawah ini ya teman-teman ya. Jadi tidak usah ragu, teman-teman bisa diskusi, tanya-tanya terhadap produk Samoto teman-teman yang sudah beli teman-teman. Dan teknisi kami juga sudah dilengkapi dengan alat yang mumpuni dan sudah kami beri pelatihan untuk unit-unit Samoto ya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir lagi beli unit Samoto teman-teman ya. Kami jamin after sales-nya. Oke teman-teman, itu dia penjelasan MPPT Samoto. Jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan, bisa menuliskan di kolom komentar. Kita akan bantu jawab ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Dah.